Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pergerakan tanah kian mengancam nyawa. Belasan keluarga di Dusun Jamburesi, Kabupaten Ciamis terpaksa meninggalkan rumah mereka. Sudah beraksi di 16 lokasi, kawanan pencuri sepeda motor diringkus polisi. Ucapan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal tuai sorotan. Ia menyebut program MBG tidak perlu ahli gizi. Kementerian PU kembali membangun dapur SPPG sebagai dapur percontohan di Kota Banjar. Dapur percontohan ini menelan anggaran sebesar 6 miliar rupiah dari dana CSR. Dapur SPPG di Kota Banjar ini merupakan dapur ketiga yang dibangun Kementerian PU. Dapur dibangun dengan anggaran 6 miliar rupiah dari dana CSR PT PP Persero. Menteri PU meninjau langsung kesiapan operasi dapur ini. Dapur tergolong mewah dengan dinding dapur yang bisa mencegah kebakaran. Dapur juga memiliki fasilitas lengkap, mulai dari alur distribusi makanan, baku, hingga makanan jadi. Dapur ini bisa menjadi percontohan SPPG lainnya. Sebenarnya menyiapkan yang kita sebut sebagai prototype dapur atau SPPG BGN dari Kementerian PU yang memperhatikan beberapa alat apa saja kemarin kan, harus bersih, harus higienis dan seterusnya. Kalau rekan-rekan media keliling ke dalam, dimulai dari pintu masuk, lantainya sudah antibakteri, epoksi, dan seterusnya. Alurnya sudah kita tata. Rencananya dapur SPPG ini akan memproduksi makanan sebanyak 2.000 porsi per hari. Dapur SPPG dari Kementerian PU di Kota Banjar menjadi dapur yang ketiga dari rencana total 222 dapur. Eko Setiabudi melaporkan dari Banjar. Sementara itu, ucapan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal terkait program makan bergizi gratis menuai sorotan. Ia menyebut program MBG tidak perlu ahli gizi. Belakangan, ia meminta maaf terkait pernyataannya. Kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian. Cocok? Jangan bicara arogansi dengan saya. Semua keputusan Republik ini, saya tinggal pegang palu, selesai. Pernyataan kontroversial Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menuai sorotan publik. Ia menyebut program makan bergizi gratis tidak perlu ahli gizi. Posisinya bisa digantikan oleh sarjana lulusan baru atau lulusan SMA dengan menjalani pelatihan. Pernyataannya disampaikan saat menanggapi peserta dalam forum konsolidasi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG se-Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu 16 November 2025. Menanggapi hal ini, Badan Gizi Nasional menyebut harus ada ahli gizi di setiap SPPG. Di setiap SPPG harus ada orang yang paham tentang gizi. Nah, prioritas pertama di tahap awal adalah sarjana gizi. Ya, tapi kita ketahui bahwa produksi sarjana gizi itu terbatas, sementara program ini terus berjalan. Oleh sebab itu kita sekarang perluas orang yang menangani gizi itu dengan lulusan-lulusan yang berkorelasi dengan pengetahuan gizi. Belakangan, Cucun meminta maaf atas pernyataannya yang kontroversial. Ia pun mengundang Persatuan Ahli Gizi ke gedung DPR RI. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf agar semua menjadi terang dan jelas. Ahli gizi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis sangatlah penting. Ahli gizi adalah mereka yang mengawal program MBG untuk menciptakan generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Makan bergizi gratis merupakan program prioritas pemerintahan Prabowo Gibran. MBG ditujukan untuk mengatasi masalah gizi yang masih dialami masyarakat Indonesia, seperti stunting dan malnutrisi. Tim Liputan melaporkan.
Dinas Pendidikan Kabupaten Garut menyiapkan 3 rumah dan 1 madrasah untuk dijadikan kelas darurat bagi siswa SDN Najaten 1. Paket buku belajar dan papan berjalan juga disiapkan agar proses belajar mengajar tetap berjalan normal. Pasca ambruknya bangunan SD Negeri 1 Najaten di Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut memastikan proses belajar tetap berjalan seperti biasanya. Seiring penetapan status tanggap darurat bencana, Disdik bersama pemerintah kecamatan menyiapkan 3 rumah warga yang bisa digunakan sebagai kelas darurat, termasuk 1 madrasah yang lokasinya tak jauh dari sekolah. Selain itu, Disdik juga menyiapkan buku dan papan berjalan sebagai media belajar di tengah kondisi darurat bencana. Lokasi sekolah yang jauh dari pusat kota membuat pemerintah memprioritaskan penanganan. Perbaikan bangunan sekolah yang ambruk dilakukan dengan bantuan warga secara swadaya. Kenapa kami memberikan papan berjalan ini? Karena pada saat ini di SDN 1 Najaten Kecamatan Cibalong sedang menyelenggarakan pendidikan dengan situasi yang darurat. Anak-anak bisa menyelenggarakan belajar dengan nyaman dibantu dengan papan berjalan tersebut. Hari ini gotong royong masyarakat di sekitar sekolah mulai untuk membersihkan bongkahan atau reruntuhan bangunan. Dan alhamdulillah insya Allah 4 ruangan kelas ini akan diperbaiki. Mulai dari yang karena sederhana ini adalah atap dan plafonnya saja untuk dapat diperbaiki di masa tanggap darurat. Sebelumnya hujan deras yang mengguyur kawasan Garut Selatan membuat bangunan sekolah ambruk. Beruntung tak ada korban jiwa. Peristiwa terjadi dini hari pada Selasa minggu lalu. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.